Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Tak lupa juga kita sanjungkan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang dimana kita akan ambil syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di sini sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya Wahyudi Sudrajat sebagai pemateri ke-6 sekaligus sebagai moderator. Yang kedua, Galuh Anggraini sebagai pemateri ketiga. Yang ketiga, Rani Hanifah sebagai pemateri ke-8. Aulia Apriliani sebagai pemateri ke-5. Sifa Aulia sebagai pemateri kedua. Imelda Nirmala Sari sebagai pemateri ke-4. Ratih Agustina Putri sebagai pemateri ke-7. Yang terakhir, Muhammad Iksan sebagai pemateri pertama. Di sini kami akan membahas tentang kajian sosiologi terhadap drama, teori, dan penerapan. Sebelum kita memulai diskusi pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri pertama, kami persilahkan. Baik, di sini saya Muhammad Ihsan Rifai, NPM 064. Saya akan menjelaskan materi yang pertama yang berjudul Teori Sosiologi Sastra. Teori Sosiologi Sastra diartikan sebagai kumpulan konsep yang telah teruji keteladanannya, yaitu melalui sebuah kontemporer ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan dengan satu pihak, aplikasi penelitian praktis di pihak yang lain. Kemudian beberapa teori yang dianggap relevan adalah: 1. Teori Agustin dalam membicarakan tingkatan-tingkatan budaya, kebudayaan dominan, misalnya analisis peranan pandangan dunia untuk memahami sistem sosial tertentu. 2. Teori Karl Marx dalam membicarakan sistem sosiologi kultural, misalnya analisis ideologi, polaritas suprastruktur, ideologi dan infrastruktur material. 3. Teori Emily dalam membicarakan struktur sosial, solidaritas, kemudian analisis tipologi mengenai fakta-fakta sosial struktural. 3. Teori Max Weber dalam membicarakan kualitas rasionalitas dan otoritas biografi, kemudian analisis ciri-ciri individualitas dalam struktur interaksi adalah peranan konversi dan tradisi literer. 5. Teori George, yaitu dalam membicarakan interaksi sosial, misalnya analisis konflik tokoh-tokoh dan konflik kelas. 6. Teori Carles dalam membicarakan sistem evaluasi, misalnya analisis perubahan genre literer. 7. Teori Gerhard Metz dan Carlos Shelton dalam membicarakan interaksi simbolik, misalnya mengenai analisis pengenalan diri sendiri melalui sudut pandangan orang lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya sebagai pemateri kedua dari kelompok 5 mata kuliah kajian drama. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sastra. Dengan tampilnya sosiologi sastra sebagai disiplin yang otonom, khususnya sesudah timbulnya kesadaran bahwa analisis strukturalisme memiliki keterbatasan sebagai metode yang mengalienisasikan karya terhadap struktur sosial yang menghasilkannya. Lahirlah teori-teori secara spesifik. Secara kronologi dapat digolongkan 4 kelompok, yaitu teori positivistik, refleksi, dialektik, prostrukturalisme. Teori yang dimaksudkannya diantaranya memisis, sosiogeografis,
genetis, struktur kelas, interdependensi, resepsi, hegemoni, trilologi, refraksi, reaksi, dan patronase. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya bertugas sebagai pemateri 3. B. Penerapan sosiologi dalam analisis sosiologi drama berjudul Pelangi, karya R. Riantiarno. 1. Konteks sosial karya sastra. Di dalam teks drama Pelangi, terkandung beberapa konteks sosial tentang realitas yang terjadi di masyarakat, antara lain 1. Keributan yang dapat mengganggu tetangga. Dalam drama diceritakan pasangan muda Norma dan Ferry yang selalu bertengkar setiap hari dengan suara yang keras hingga mengganggu para tetangganya. Hal ini tampak pada kutipan berikut. Mama berkata, dan juga kemarinnya lagi, hampir setiap hari selalu ada pertengkaran. Kadang-kadang Mama ingin kita semua pindah dari kompleks ini ke tempat yang lebih enak, lebih tenang. Dari kutipan tersebut, tampak adanya ketidaknyamanan Mama tinggal di kompleks yang selalu ada keributan setiap hari. Hal ini banyak terjadi di masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di kompleks perumahan dengan hampir tidak ada jarak antar rumah. Bahkan, kejadian ini tak jarang dapat menimbulkan keributan baru antar tetangga. 2. Usia pernikahan muda banyak menimbulkan masalah. Berkaitan dengan teks drama Pelangi ini, terdapat anggapan bahwa menikah muda banyak menimbulkan masalah. Adanya tokoh simbolis Norma dan Ferry dalam drama ini yang memicu munculnya anggapan tersebut. Hal ini tampak pada kutipan berikut. Mama berkata, Norma dan Ferry, itulah akibatnya kalau kawin terlalu muda, selalu cekcok, tidak pernah tentram. Dari kutipan tersebut, muncul anggapan bahwa menikah muda hanya akan banyak menimbulkan masalah. Realitas ini pula yang berkembang di masyarakat. Menikah di usia yang terlalu muda dianggap sebagai pilihan yang akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Anggapan ini muncul karena banyaknya pasangan nikah di usia muda yang tidak bisa saling mengontrol emosinya, yang masih relatif sangat tinggi. Akibatnya, percecokan dan pertengkaran pun tidak bisa dihindarkan. 3. Istri harus patuh dan berbakti kepada suami. Realitas sosial bahwa istri harus patuh pada suami ditunjukkan tokoh Diana dan Hasan. Setelah menikah dengan Hasan, Diana kemudian mengikuti suaminya pindah ke Banjarmasin, seperti tampak pada kutipan berikut. Di tempat yang sama, 2 bulan kemudian, Diana akhirnya kawin juga dengan Hasan, miskon, tanpa persetujuan Siska, kakaknya. Hari ini dia berangkat bersama suaminya ke Banjarmasin. Kutipan tersebut sebagai bukti empiris sekaligus menunjukkan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Istri setelah menikah harus tunduk dan berbakti kepada suaminya. Mengikuti suami dan meninggalkan rumah keluarganya adalah wujud bakti seorang istri kepada suaminya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Menyampaikan materi tentang konteks budaya karya sastra. Di dalam teks drama Pelangi karya N. Riantiarno terkandung beberapa konteks budaya tentang realitas yang terjadi di masyarakat. Realitas itu antara lain, yang pertama itu larangan melangkahi kakak perempuan dalam pernikahan. Teks drama Pelangi karya N. Riantiarno secara tersirat menyampaikan adanya larangan menikahi kakak perempuan dalam pernikahan. Pertentangan Siska atas niat Diana menikahi memicu adanya anggapan ini, seperti yang terdapat pada kutipan berikut. Siska, kalau yang betul kalau laki-lakimu mencintaimu, berilah dia pergi ke Banjarmasin, menyelesaikan tugas-tugasnya di sini. Menyelesaikan sekolah 2 atau 3 tahun menunggu kan bukan soal biasa. Lagi pula kawin buru-buru tidak akan menghasilkan hal yang baik. Sudah banyak contohnya. Norma dan Ferry. Itu muncul karena adanya ketidaksetujuan Siska jika Diana menikah terlebih dahulu dengan alasan harus menyelesaikan pendidikannya sampai mendapat gelar sarjana. Jika melihat lebih dalam, ada semacam perasaan kecewa seorang kakak perempuan dilangkahi menikah oleh adiknya perempuannya, terlebih usia sang kakak yang sudah memasuki usia 30-an.
Pada sebagian masyarakat, memang merupakan sesuatu yang tabu jika adik melangkahi kakaknya dalam pernikahan. Beberapa masyarakat yang lain mengatakan bahwa melangkahi kakak dalam pernikahan itu boleh-boleh saja, tetapi ada tradisi adat yang harus dilalui oleh sang kakak, yaitu prosesi langkahan. A. Tradisi melamar kepada keluarga wanita. Dalam teks drama Pelangi karya N. Riantiarno terdapat adanya tradisi melamar sang wanita kepada keluarganya. Hal ini dilakukan oleh Hasna dan perwakilan keluarganya atau surun ketika datang kepada keluarga Diana untuk melamarnya. Seperti tampak pada kutipan berikut. Surun, kami datang untuk melamar, barangkali itu sudah diketahui. Pada acara lamaran ini, keluarga calon mempelai pria mendatangi atau mengirim utusan ke keluarga calon mempelai perempuan untuk melamar putri keluarga tersebut menjadi istri putra mereka. Biasanya dengan membawa seserahan atau barang bawaan untuk si perempuan. Pada acara ini, kedua keluarganya jika belum saling mengenal dapat lebih jauh mengenal satu sama lain dan berbincang-bincang mengenai hal-hal yang ringan. Biasanya keluarga dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hak menentukan lebih banyak diterima atau tidaknya lamaran tersebut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai karya sastra. Di dalam teks drama Pelangi karya N. Riantiarno terkandung beberapa nilai yang ada di masyarakat. Nilai-nilai itu antara lain nilai moral, menjaga tali kekeluargaan dan silaturahmi. Dalam teks drama Pelangi menunjukkan adanya pertengkaran antara Rodi dan Siska yang membela Diana. Pertengkaran ini harusnya tidak terjadi karena hanya akan merusak tali kekeluargaan. Di sini ada nilai moral yang bisa kita petik, yaitu walaupun berbeda pendapat, jangan sampai menyelesaikan dengan pertengkaran. Bukan antara keluarga, di dalam bermasyarakat pun kita harus bisa saling menghargai perbedaan pendapat dan menyelesaikannya dengan jalan yang sebaik mungkin. Hal ini penting untuk tetap menjaga keharmonisan tali silaturahmi baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang B. Nilai sosial. 1. Jangan bertengkar berlebihan yang dapat mengganggu tetangga. Dalam drama diceritakan pasangan muda Norma dan Terry yang selalu bertengkar setiap hari dengan suara yang keras hingga mengganggu para tetangganya. Hal ini bertambah semakin parah karena tinggal di sekitar komplek dengan rumah yang hampir tak ada jarak antara rumah yang satu dengan rumah yang lain. Di sini harus muncul suatu kesadaran dari pasangan tersebut bahwa pertengkaran berlebihan dan dengan suara yang keras dapat mengganggu ketentraman bagi tetangganya. Terlebih dengan kondisi komplek yang tidak ada jarak. Yang C. Nilai budaya. 1. Tradisi melamar kepada keluarga wanita. Tradisi ini muncul dalam cerita. Hal ini dilakukan oleh Hasan dan perwakilan keluarganya ketika datang kepada keluarga Diana untuk melamarnya. Pada acara lamaran ini, keluarga calon mempelai pria mendatangi atau mengirim utusan ke keluarga calon pembelai perempuan untuk melamar putri keluarga tersebut menjadi istri putra mereka. Pada acara ini, kedua keluarga jika belum saling mengenal dapat lebih jauh mengenal satu sama lain dan berbincang-bincang mengenai hal yang ringan. Biasanya keluarga dari calon pembelai perempuan yang mempunyai hak menentukan lebih banyak diterima atau tidaknya lamaran tersebut. Saya sebagai pemateri ketujuh akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Nilai karya sastra yang keempat adalah nilai religi, yaitu pernikahan berbeda agama. Dalam teks drama ini, nilai religi muncul ketika Diana yang non-muslim akan menikah dengan Hasan yang seorang muslim. Di dalam Islam sendiri sebenarnya tidak diizinkan adanya pernikahan berbeda agama, bahkan menjadi sesuatu yang diharamkan. Dengan adanya pernikahan berbeda agama antara Diana dan Hasan, sebenarnya menjadi unsur pelanggaran terhadap norma agama. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan melanjutkan materi dari nilai-nilai karya sastra yang kelima dan yang keenam. Yang kelima ada nilai psikologis. Nilai psikologis yang pertama yaitu nilai psikologis seorang anak.
Nilai psikologis dalam drama ini muncul ketika Diana menikah dengan Hasan dan harus meninggalkan keluarganya setelah menikah untuk mengikuti Hasan, suaminya. Hal ini muncul dalam kutipan berikut. Di tempat yang sama, 2 bulan kemudian, Diana akhirnya kawin juga dengan Hasan tanpa persetujuan Siska, kakaknya. Hari ini dia berangkat bersama suaminya ke Banjarmasin. Yang kedua, nilai psikologis seorang ibu. Nilai psikologis muncul kembali ketika Mama menerima telepon dari Diana, seperti kutipan berikut. Tadi Diana menangis, tapi aku yakin itu lantaran dia bahagia dengan seorang laki-laki yang akan menjaga dia seumur hidupnya. Ah, anak itu nasibnya baik, dokter itu tampan lagi. Bukankah bisa kita lihat Hasan begitu mencintainya? Sis. Yang keenam ada nilai didaktis, yaitu kerja keras dan tanggung jawab. Sikap kerja keras ini ditunjukkan oleh tokoh Siska dan Gina yang kerja hingga 10 jam sehari demi memenuhi kebutuhan keluarganya dan membiayai kuliah Diana, adiknya. Seperti pada kutipan berikut. Supaya aku dan Gina yang kerja 10 jam satu hari untuk mengumpulkan uang sedikit demi sedikit selama 8 tahun, membiayai sekolahnya tidak merasa disia-siakan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.